Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين, para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang melimpahkan banyak nikmat pada kita semua hingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita membahas tafsir As-Sa'di yang dikenal dengan judul Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dan pada kesempatan di pagi hari ini kita meneruskan tafsir ayat yang ke-10 dari surat Al-Baqarah. Setelah sebelumnya kita telah membahas ayat yang ke-8 dan ke-9. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8 dan ke-9, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Dan di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka sesungguhnya tidaklah beriman. Mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Telah kita bahas bahwasanya ayat ini terkait dengan keadaan orang-orang munafik yang mereka menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Yang dengan itu mereka merasa telah berhasil menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal sejatinya mereka itu hanya menipu diri sendiri. Ya, mereka menipu diri sendiri. Artinya diri mereka lah yang tertipu. Dan telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, tertipunya mereka itu adalah mereka merasa aman, mereka merasa berhasil masuk di dalam kelompok umat Islam, selamat dunia dan akhirat. Padahal apa? Umat Islam sama sekali tidak dirugikan dengan kemunafikan mereka, dan di akhirat tentu saja mereka justru akan mendapat siksa yang berat. Nah, sekarang kita bacakan firman Allah Ta'ala yang sebenarnya juga sudah kita dibaca ya, sudah dibaca juga ya. Fi qulubihim marad, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada
wa lahum 'adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah pada mereka penyakit, dan bagi mereka azab yang pedih atas apa yang telah mereka dustakan, yaitu karena mereka telah berdusta. Nah, sekarang mari kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa qawluhu, dan firman Allah, fi qulubihim marad, pada hati-hati mereka ada marad. Apa marad? Penyakit. Wal muradu bil maradi huna, dan yang dimaksud dengan penyakit di sini maradus syakki wasyubuhati wan nifaqi, yaitu penyakit keraguan-raguan, syubhat dan kemunafikan. Jadi yang dimaksud dengan marad di dalam hati orang munafik itu ada penyakit. Penyakit itu adalah penyakit keraguan-raguan, karena mereka ragu dengan keimanan sehingga mereka memutuskan tetap di atas kekufuran di dalam batinnya, tapi yang ditambahkan keimanan. Dan juga penyakit syubhat, yaitu apa? Mereka termakan syubhat. Kalau sekiranya mereka tetap bertahan dengan kemunafikan ini, mereka merasa aman, selamat dunia dan akhirat. Wan nifaq, dan tentu saja penyakit kemunafikan, menampakkan iman, menyembunyikan kekufuran. Nah, li'annal qalba, karena hati itu, di sini Syekh As-Sa'di ingin menjelaskan penyakit hati itu ada berapa macam. Li'annal qalba, karena hati itu yu'radu lahu, dia dihadapkan pada maradani, dua macam penyakit. Jadi secara umum hati itu bisa terjangkit dua macam penyakit. Yukhrijanihi an sihhatihi wa'tidalihi, yang mana dua penyakit ini bisa menyebabkan atau bisa mengeluarkan seseorang dari kesehatan hatinya, dari kenormalan hatinya. Jadi yang membuat hati itu tidak sehat dan tidak normal itu ada dua macam penyakit. Yang pertama adalah maradus syubuhatil batilah, penyakit syubhat yang batil. Dan yang kedua, wa maradus syahawatil murdiyah, dan penyakit syahwat yang menjerumuskan. Jadi ada dua macam penyakit hati, penyakit yang umumnya menimpa hati manusia. Yang pertama syahwat, yang kedua syubhat, atau kebalik ya, yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Nah, fal kufru wan nifaqu wasyukuku wal bid'u, maka kekufuran, kemunafikan, keraguan-raguan dan kebid'ahan, kulluha min maradis syubuhati, semuanya termasuk penyakit syubhat. Ya, karena syubhat itu menyerang pemikiran. Orang kafir, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia berpikir tidak sesuai dengan fitrahnya. Orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia berpikir bahwasanya ada Tuhan-Tuhan lain yang berhak disembah selain Allah. Jadi akalnya ini sedang diserang penyakit yang namanya syubhat. Orang ateis juga demikian, kufur kepada Allah, ini terkena penyakit syubhat, karena dia berpikir bahwasanya tidak ada Tuhan di dunia ini. Di antara alasan mereka adalah
Sesuatu itu bisa dipercaya kalau bisa dipanca indrai, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dicium, dan bisa diapakan, disentuh mungkin gitu ya. Nah ini sekarang mana buktinya ada Tuhan? Saya nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa mencium baunya, dan tidak bisa menyentuh jasadnya. Oleh karena itu mereka tidak beriman kepada Tuhan. Nah ini penyakit apa Bu? Syubhat. Yang diserang adalah akal. Ya, demikian pula dengan asyuku, keraguan-raguan, wal bid'ah, kebid'ahan pun juga demikian. Orang yang mengamalkan bid'ah, mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka meyakini amal yang mereka lakukan itu baik. Jadi mereka tidak merasa kalau itu amalan yang dilarang, karena mereka merasa amalan ini baik. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam surat Al-Kahfi, di mana para ulama kita membawakan ayat ini di antara dalil bahwasanya kebid'ahan itu dianggap baik oleh sebagian atau dianggap baik oleh orang yang mengamalkannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mana upaya mereka di dunia ini salah, keliru. Wa hum yahsabun, dan mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Di dunia mereka merasa amalan mereka ini baik, amalan mereka ini mendapatkan pahala, padahal menurut Allah ini amalan yang keliru. Oleh karena itu bid'ah termasuk penyakit apa? Syubhat. Nah, kulluha min maradis syubhat, kata Syekh di sini. Maka penyimpangan-penyimpangan semacam ini adalah termasuk penyakit syubhat. Sedangkan wazina, perzinahan, wa mahabbatul fawahish, dan suka dengan kekejian, wal ma'asi, kemaksiatan, wa fi'luha, dan juga mengerjakannya, min maradis syahwat, kalau ini termasuk penyakit syahwat, menyerang hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu', sesungguhnya jiwa itu menginginkan keburukan, senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Ya, minum khamar ini bukan syahwat, ini bukan syubhat, ini penyakit syahwat. Ya, kemudian zina, judi, segala macam kemaksiatan yang jelas, maka ini adalah penyakit syahwat. Karena yang diserang adalah hawa nafsu, mengajak kepada kesenangan yang membuat manusia terlena. Adapun penyakit syubhat, maka ini menyerang akal pikiran, menyangka telah berbuat baik padahal itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara sepintas, penyakit syubhat itu lebih bahaya daripada penyakit syahwat, jamaah sekalian. Kenapa? Karena kalau penyakit syubhat, orang yang terkena penyakit ini merasa dirinya benar atau salah? Kalau terkena penyakit syubhat, orang kafir, orang ahli bid'ah, orang yaitu yang meragukan Islam, merasa dirinya benar. Jadi sulit untuk diluruskan, sulit untuk dinasihati. Sedangkan orang-orang yang terkena penyakit syahwat, maka kebanyakan mereka sadar kalau diri mereka itu salah. Mereka tahu khamar itu memabukkan, dilarang, judi itu tindakan tercela, zina itu maksiat yang besar, tahu mereka. Cuman karena hawa nafsu mengalahkan mereka, jatuhlah mereka kepada penyakit syahwat ini. Ya, jadi ketika mereka diberi nasihat, mereka sadar, tahu kalau itu salah, tidak merasa benar.
Hanya saja hawa nafsu yang mendominasi sehingga mereka belum bisa meninggalkannya. Oleh karena itu, para ulama kita menyebutkan orang yang taubat dari maksiat itu lebih besar kesempatannya atau lebih besar kemungkinannya daripada orang taubat dari penyakit syubhat. Kalau syubhat itu menyambar. Orang kalau sudah terdoktrin dengan akidah keyakinan tertentu maka sulit untuk diluruskan. Beda dengan apa? Syahwat. Syahwat itu orang tahu kalau ini salah. Hanya saja dia belum bisa meninggalkan hawa nafsunya. Nah, penyakitnya orang munafik ini syahwat atau syubhat? Syubhat. Nah, adapun tentang penyakit syahwat, Allah juga sebutkan bahwasanya ini penyakit. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, di sini Syekh As-Sa'di mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surat fayatma alladzi fi qalbihi marad, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-32 ya. Fayatma alladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Sehingga orang yang di dalam dirinya ada penyakit itu menginginkan apa? Menginginkannya. Fayatma alladzi fi qalbihi marad, maka orang yang di dalam hatinya ada penyakit maka ia menginginkannya. Inginkan apa? Maksiat. Ya. Nah, maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang condong kepada kemaksiatan hatinya itu ada penyakitnya. Fayatma alladzi fi qalbihi marad, maka orang yang ada penyakit di dalam hatinya menginginkannya. Nah, disebutkan di sini wahya syahwatuz zina. Menginginkan apa di dalam ayat ini terkait dengan syahwat zina. Ya. Jadi Allah sebutkan orang yang ingin berzina itu di dalam hatinya ada penyakit. Nah, ini menunjukkan sekali lagi penyakit hati ada dua, penyakit syubhat yang menyerang akal dan penyakit syahwat yang menyerang hawa nafsu. Wal mu'afa, sedangkan orang yang sehat, orang yang terbebas dari penyakit, man ufiya min hadzainil maradain, maka dia adalah orang yang terhindar dari dua penyakit ini. Fahasala lahul yaqin wal imanu, sehingga dia meraih keyakinan dan keimanan. Sudah enggak kufur, tidak syirik, tidak ragu, tidak munafik, karena dia yakin dan beriman. Wasabru an kulli maksiyah, sedangkan dalam masalah syahwat dia bersabar dari setiap kemaksiatan. Jadi tidak terkena penyakit syubhat, akalnya lurus, tidak terkena kemunafikan dan kekufuran, dan tidak kena penyakit syahwat, yaitu dia bisa bersabar dari kemaksiatan, dari hawa nafsunya. Farafala fi athwabil afiyah, sehingga dia berjalan dengan memakai pakaian kesehatan. Ya, nah ini istilahnya ungkapan ya atau permisalan orang yang sehat itu dia berjalan dengan memakai pakaian kesehatan. Taib. Nah, kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati manusia itu terkadang terkena dua penyakit, syahwat dan syubhat. Adapun kemunafikan, maka ini termasuk di antara penyakit syubhat, karena menyerang apa? Akal. Taib. Wa fi qawlihi 'anil munafiqin, adapun firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan bagi mereka penyakit tersebut. Allah tambahkan kepada mereka penyakit, maksudnya penyakit yang lain ini ya. Maka dijelaskan oleh al-mu'allif rahimahullahu taala, bayanun
li hikmatihi ta'ala. Ini merupakan penjelasan dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah penjelasan dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Fi taqdiril ma'asi 'alal 'asin, yaitu mentakdirkan kemaksiatan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik ketika berbuat kebaikan itu atas takdir Allah, orang yang berbuat maksiat, ya, orang yang jahat ketika dia berbuat jahat itu pun dengan takdir Allah. Tapi ada hikmahnya. Tidak serta-merta Allah itu menjadikan orang jahat berbuat jahat tanpa ada sebabnya. Semua ada sebabnya. Nah, di ayat ini Allah sebutkan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Karena di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka ini akan menghasilkan perbuatan yang juga mengandung penyakit. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, maka dijelaskan di sini hikmah dari Allah mentakdirkan kemaksiatan dari orang yang telah berbuat maksiat, wa annahu bisababi dzunubihim as-sabiqati, dan kemaksiatan mereka ini karena sebab dosa-dosa mereka yang terdahulu. Ya batalihim, maka Allah uji mereka bil ma'asil lahiqati, dengan kemaksiatan yang terjadi setelahnya, al mujibati li'uqubatiha, yang menjadi sebab disiksanya mereka, yang menjadi sebab mereka pantas mendapatkan apa? Hukuman. Kama qala ta'ala, kemudian di sini Asy'ari membawakan contoh firman Allah Ta'ala, kalau kemaksiatan yang dilakukan manusia itu sebabnya adalah kemaksiatan sebelumnya yang pernah ia lakukan. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 110. Surat Al-An'am ayat 110. Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Yang artinya, dan kami palingkan hati-hati mereka dan penglihatan-penglihatan mereka kama lam yu'minu, sebagaimana mereka dahulu tidak beriman pertama kalinya, di saat permulaannya. Tapi perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sampaikan, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan suatu maksiat pada diri hambanya, melainkan karena sebab kemaksiatan yang sebelumnya. Nah, sekarang di ayat ini, mana maksiat yang sebelumnya, mana maksiat yang setelahnya? Dalam surat Al-An'am ayat 110. Coba perhatikan. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah, dan kami palingkan hati mereka dan penglihatan mereka seperti sebelumnya mereka belum pernah beriman di saat permulaannya. Mana maksiat yang dahulu? Kama lam yu'minu, dulu mereka enggak beriman. Ini maksiat awal. Karena dulunya mereka tidak beriman sama sekali, maka Allah berikan kepada mereka, takdirkan kepada mereka maksiat berikutnya apa? Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Jadi Allah palingkan hati mereka dan penglihatan mereka. Jadi gara-gara mereka enggak beriman, hati dan penglihatan mereka tidak bisa berfungsi dengan baik. Kalau hati dan penglihatan tidak bisa berfungsi dengan baik, tentu yang dilakukan maksiat atau taat? Maksiat. Jadi gara-gara enggak beriman, mereka akhirnya melakukan maksiat. Jelas ya?
Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang berbuat maksiat melainkan karena maksiat sebelumnya yang juga pernah ia lakukan. Ayat yang kedua, Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat yang kelima, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati-hati mereka. Mana maksiat pertama di sini? Berpaling dari kebenaran. Maksiat yang kedua, Allah memalingkan hati mereka. Jadi karena mereka berpaling ya dari keimanan, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Orang yang hatinya berpaling tentu dia akan mengerjakan maksiat. Ya, tidak ada ceritanya karena mereka berpaling maka mereka berbuat taat, nggak ada ceritanya. Karena dia berpaling maka Allah jadikan dia berpaling hatinya. Jadi kemaksiatan melahirkan kemaksiatan. Nah, dan juga Allah berfirman ayat yang ketiga yang dikutip oleh Syekh As-Sa'di dalam surat At-Taubah ayat 125. Allah berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan sebab itulah Allah tambahkan penyakit mereka. Fazadathum, maka dengan sebab itulah, dengan sebab penyakit itulah Allah menambah rijsan ila rijsihim, keburukan kepada keburukan mereka. Ya, rijs itu bisa bermakna busuk, bisa bermakna jijik, jorok, yang menunjukkan apa? Kekufuran itu adalah perkara yang menjijikkan. Nah, di sini kemaksiatan yang pertama apa? Hati mereka berpenyakit. Kemaksiatan yang kedua, Allah akan semakin tambah keburukan mereka. Jadi kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan. Nah, kembali kepada surat Al-Baqarah ayat ke-10 ini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, ini kemaksiatan awal. Fazadahumullahu marada, maka Allah semakin tambah penyakit itu, ini kemaksiatan yang berikutnya. Nah, jelas ya? Maka saya mengatakan di sini fa'uqubatul maksiyati, maka hukuman bagi kemaksiatan, al-maksiyatu ba'daha, adalah kemaksiatan yang setelahnya. Jadi tidak ada ceritanya kemaksiatan itu menghasilkan ketaatan. Bisa jamaah sekalian, tapi kemaksiatannya harus selesai dulu dengan taubat, istighfar. Kita akui memang di antara sebab kita berbuat taat karena taubat dari maksiat, benar. Tapi ingat, kemaksiatan ini harus apa? Selesai dulu, ditutup dulu. Lembar kemaksiatannya ditutup. Baru setelah itu dia menapaki jejak kehidupan berikutnya dengan ketaatan. Tapi kalau orang itu bermaksiat dan maksiatnya belum tuntas, belum ditutup, mustahil akan melahirkan ketaatan. Makanya kalau ada yang bertanya, loh bukannya orang maksiat itu bisa berubah dan berbuat baik? Bisa. Tapi mengapa dikatakan maksiat kok melahirkan kemaksiatan? Iya, kalau kemaksiatan itu belum tuntas, kalau kemaksiatan itu belum ditaubati, maka nggak ada ceritanya ahli maksiat ya itu menghasilkan ketaatan. Akan bisa menghasilkan ketaatan kalau maksiatnya ditutup dulu. Jadi dia sudah bukan ahli maksiat. Nah, seakan-akan dia orang yang baru. Nah, tinggal dia langkahkan kakinya di atas jalan kebenaran. Nah, seperti itu. Jadi fa'uqubatul maksiyati al-maksiyatu ba'daha. Balasan hukuman bagi maksiat adalah kemaksiatan setelahnya. Kama anna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha, sebagaimana
Di antara balasan bagi kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi sama ternyata jamaah. Maksiat menghasilkan maksiat, kebaikan menghasilkan kebaikan. Dari antara dalilnya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaitu di dalam surat Maryam ayat ke-76, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Ya, wa yazidullah, dan Allah akan menambah alladzina ihtadaw, orang-orang yang mendapatkan hidayah, hudan, ditambah apa? Hidayah tersebut. Jadi ini balasan dari kebaikan. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, ini kebaikan yang pertama, maka ditambah oleh Allah kebaikan yang kedua, yaitu hidayah berikutnya. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Ya. Nah, seperti itu. Taib. Nah, berakhirlah pembahasan ayat yang ke-10 dari surat Al-Baqarah. Selesai berarti ini ya, ayat yang ke-10. Nah, berarti tidak ada penjelasan lebih lanjut. Walahum adzabun alimum bima kanu yaksibun. Berarti sudah cukup ini ya. Jadi orang-orang munafik itu jemaah sekalian, di dalam hatinya ada penyakit, sehingga Allah tambah penyakit itu. Sebagian para ulama mentafsirkan, karena di dalam hati mereka ada penyakit keraguan tadi, maka Allah akan semakin tambah keraguan itu. Menunjukkan apa? Orang munafik itu terkena penyakit keraguan yang sangat akut. Jadi enggak pernah mereka itu merasa tenang di dalam kehidupannya. Ya. Ketika mereka mengetahui Islam, mereka meragukannya. Tapi karena mereka ingin bertahan hidup, akhirnya mereka masuk Islam dengan pura-pura. Jadi masuk Islamnya ragu. Ini penyakit yang pertama. Nah, setelah mereka menjalani kepura-puraan di dalam Islam, bukannya makin sembuh penyakit syak mereka, bukannya makin sembuh penyakit keraguan mereka, bukannya hidup makin tenang. Justru hidup mereka semakin parah. Setiap hari dihinggapi keraguan yang lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya. Nah, inilah bentuk apa? Bentuk ternyata mereka ini menipu diri sendiri. Mereka merasa berhasil menipu Allah, aman kita hidupnya. Orang-orang nggak tahu kalau kita ini tetap kafir. Orang-orang taunya kita sama dengan mereka. Awalnya perasaannya seperti itu, tapi lama-kelamaan mereka dihinggapi keraguan. Jadi nggak pernah hidup mereka tenang. Makanya kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, mereka merasa setiap ada suara, setiap ada obrolan, ini seakan-akan menyindir mereka, seakan-akan yang ditujukan kepada mereka. Nah, inilah bentuk apa? Bentuk mereka tertipu dengan diri sendiri di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih atas kedustaan yang telah mereka lakukan. Mereka dusta kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada ayat berikutnya jamaah sekalian, ayat yang ke-11 dan 12. Ini belum dibaca ya. Tafadhol, silakan yang mau membaca. Barakallahu fiik. Silakan dibaca terjemahnya. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan kebaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Tayyib. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum,
Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini masih membicarakan siapa? Orang-orang munafik. La tufsidu fil ard. Kalian jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka orang-orang munafik tersebut menjawab, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini justru berbuat perbaikan. Kami enggak ngerusak, kami ini memperbaiki. Ini pengakuan mereka. Ala, maka ingatlah, innahum humul mufsidun, bahwasanya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lagi-lagi keadaan orang munafik yang tidak menyadari kesalahan ada pada diri mereka. Di ayat sebelumnya mereka merasa telah berhasil menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tapi justru Allah katakan apa? Wa may yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka itu menipu diri sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Di ayat ini Allah mengatakan innahum humul mufsidun, justru mereka ini berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Ya, sungguh luar biasa. 2 kali di ayat yang berdekatan Allah sebutkan penyakitnya orang munafik itu tidak sadar kalau dirinya salah. Ya, yang bisa kita simpulkan ngeyelnya luar biasa. Taib, mari kita baca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ini. Yaitu idza nuhiya haula'il munafiqun, ketika orang-orang munafik itu dilarang, diperingatkan anil ifsad, agar tidak berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Apa itu kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik? Wa huwal amalu bil kufri wal ma'asi. Di antaranya adalah mengamalkan kekufuran dan kemaksiatan. Jadi maksud dari berbuat kerusakan itu bukan kerusakan fisik bumi, bukan merusak alam, tapi merusak tatanan bumi ini dengan kemaksiatan. Ini menunjukkan kemaksiatan manusia itu adalah bentuk pengerusakan terhadap bumi. Meskipun nanti akan disebutkan insyaallah ada kaitannya antara rusaknya bumi dengan kemaksiatan dengan rusaknya alam yang ada di bumi ini. Nah, jadi mereka telah berbuat kerusakan, dilarang mereka. Dilarang berbuat kekufuran, dilarang berbuat kemaksiatan. Wa minhu, dan diantaranya, diantara bentuk kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, izharu sarairil mu'minin li'aduwihim, yaitu menampakkan atau menyampaikan, membocorkan rahasia orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Kalau seperti ini banyak kelakuan orang munafik di zaman Nabi SAW. Karena orang-orang munafik ini tinggal bersama umat Islam, maka ketika Nabi SAW menyampaikan pengarahan, rencana, strategi perang misalnya, maka orang-orang munafik ini membocorkan rahasianya. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang Yahudi. Maka ini bentuk pengerusakan bumi. Ya. Wa muwalatuhum lil kafirin, demikian pula termasuk jenis kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di bumi ini, yaitu memiliki loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya, jadi mereka justru loyal kepada orang-orang kafir. Nah ini, padahal sebenarnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Orang mukmin itu harusnya loyalnya ya kepada orang-orang mukmin. Justru kepada orang-orang kafir harusnya memiliki sikap berlepas diri. Tapi orang munafik tidak. Sama orang-orang mukmin itu memusuhi, suudzon, membuat fitnah, tuduhan dusta. Itu orang-orang munafik kepada orang-orang beriman. Jangankan kepada orang-orang beriman secara umum, keluarga Nabi saja difitnah. Aisyah dituduh berzina. Ini kelokaannya orang-orang munafik. Tapi sama orang-orang kafir mereka loyal, mereka baik, berprasangka baik. Nah ini, maka ini jenis apa? Bentuk kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di bumi. Qalu, tapi mereka tidak menyadarinya, sehingga mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami ini berbuat perbaikan. Fajama'u bainal amali bil fasadi fil ard, maka mereka mengumpulkan dua perkara di sini. Apa itu? Berbuat kerusakan di bumi, wa idharihim, dan mereka menampakkan, mengesankan annahu laisa bi ifsad, kalau yang mereka lakukan itu bukan kerusakan, bal huwa islah, bahkan perbaikan, qalban lil haqaiq, untuk memutarbalikkan fakta, wa jam'an baina fi'lil batili wa i'tiqadi haqqan, mengumpulkan antara melakukan kebatilan dan meyakini perbuatan itu adalah kebenaran. Baik, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini orang-orang munafik itu telah mengumpulkan dua kesalahan besar. Yang pertama kesalahannya adalah berbuat kerusakan. Yang kedua merasa perbuatan mereka itu baik. Jadi dikatakan oleh Syekh, mereka telah mengumpulkan dua macam keburukan. Berbuat kerusakan di bumi dan mereka menganggap itu adalah baik. Nah, kata Syekh di sini, wa hadza a'zamu jinayatan, maka ini adalah kejahatan yang sangat besar. Mimman ya'malu bil maksiat, dari orang yang mengerjakan maksiat, ma'atiqadi annaha maksiatun, ya, tapi dia masih meyakini kalau itu maksiat. Ini masih mending, Bu. Perbuatan orang munafik itu melakukan maksiat tapi merasa yang dilakukan apa? Benar. Nah ini lebih parah mimman daripada ya'malul maksiat, orang yang melakukan maksiat ma'atiqadi annaha maksiat, tapi dia sadar dan yakin yang dilakukan itu maksiat, salah. Fahada aqrabu lis-salamah, maka semacam ini lebih dekat pada keselamatan. Wa arjali ruju'ihi, dan lebih mudah atau diharapkan rujuknya. Dan ini mengingatkan apa yang tadi kita sampaikan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang dua penyakit manusia. Apa tadi? Syubhat dan syahwat. Orang munafik itu terkena penyakit apa? Syubhat. Dan ini lebih parah. Melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, tapi merasa benar. Inilah syubhat. Dan ini lebih ringan, lebih parah daripada syahwat. Kalau orang berbuat syahwat, dia melakukan syahwat, ia jatuh pada kesalahan, tapi dia menyadari yang dilakukan salah. Makanya tadi saya sampaikan, kebanyakan secara umum penyakit syahwat itu lebih mending dibandingkan penyakit syubhat. Nah ini penyakit syubhat yang sangat berat menimpa orang munafik. Ketika diingatkan jangan kalian berbuat kerusakan, salah kalian itu berbuat kerusakan. Bukannya malah menerima nasihat, bukannya malah rujuk, justru innama nahnu muslihun, kami tidak berbuat kerusakan, justru kami berbuat perbaikan. Inilah penyakit syubhat.
tidak sadar kalau dirinya salah. 6. Walamma kana fi qulubihim atau walamma kana fi qaulihim, dan ketika mereka mengucapkan innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami berbuat perbaikan, hasara lil islahi fi janibihim, maka seakan-akan mereka membatasi bahwasanya yang berbuat baik itu adalah mereka, sisi mereka. Wa fi dhimnihi, dan ini mengandung makna annal mu'minina laisu min ahlil islah, orang-orang yang beriman itu bukan berbuat perbaikan. Jadi ini sisi yang lain jamaah sekalian. Jangan kalian berbuat kerusakan, tidak, kami ini berbuat perbaikan. Loh, berarti orang-orang beriman tidak berbuat kebaikan. Nah, itu konsekuensinya. Jadi di samping mereka itu membela diri mereka sendiri kalau mereka itu berada di pihak yang benar, maka secara tidak langsung mereka juga menuduh orang-orang yang beriman telah berbuat kerusakan. Nah, maka qallaballahu alaihim da'wahum, namun akhirnya Allah membalikkan tuduhan mereka. Ala innahum humul mufsidun, ingatlah justru mereka lah orang-orang yang berbuat kerusakan. Fa innahu la a'zama ifsadan, maka tidak ada yang lebih besar kerusakannya, miman kafara bi ayatillah, dari orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa sadda an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan Allah, wa khada Allah wa awliya'ahu, menipu Allah dan wali-walinya, wa walal muharibina lillahi wa rasulih, dan justru mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ya, lihat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ini daftarnya. Dia kafir kepada ayat Allah, dia menghalangi manusia dari jalan Allah, dia menipu Allah dan Rasulnya, dia cinta kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan tidak mungkin ini ada pada sifat orang-orang yang beriman. Pantasnya ini adalah orang-orang kafir, tapi masalahnya mereka sembunyi di balik Islam. Ini yang jadi apa? Berat. Ya, musuh dalam apa? Selimut. Nah, sudah gitu, wa za'ama ma'adzalik, mereka juga mengklaim anna hadza islah, cara mereka ini adalah berbuat kebaikan. Justru mereka ini memperbaiki. Entah apa yang ada di benak mereka. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu mungkin itu merusak tatanan gitu ya bagi mereka. Jadi bagi mereka yang dilakukan umat Islam itu salah, yang benar itu ya mereka ini kepura-puraan. Ya, fahal ba'da hadzal fasadi fasadun, maka apa ada kerusakan setelah ini? Ya, apakah ada kerusakan yang lebih berat daripada ini? Tentu tidak ada. Ya, ini mereka sudah berada pada kerusakan yang paling parah, bahkan lebih parah daripada orang-orang kafir itu sendiri. Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum, tapi mereka tidak mengetahui ilmu yang bisa bermanfaat bagi mereka. Wa in kanu qad alimu bidzalika ilman taqumu bihi alaihim hujjatullah, meskipun sebenarnya mereka itu tahu kalau nanti Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hujjah kepada mereka. Cuman mereka sekali lagi orang yang keras hatinya. Sebenarnya mereka itu tahu kalau mereka salah, tapi itu tadi sifat mereka itu ngeyel. Merasa berbuat baik, merasa telah berbuat kebaikan. Tapi mereka sadar kalau mereka itu sebenarnya salah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hujjah bagi mereka. Nah, wa inna makana al-amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan.
Dan sesungguhnya perbuatan maksiat di muka bumi ini disebut sebagai ifsad, bentuk pengerusakan, li'annahu yatadammanu fasada ma'ala wajhil ardi. Nah, ini yang tadi saya isyaratkan ya. Karena ini akan mengandung kerusakan apa-apa yang ada di atas muka bumi, minal hubub, dari biji-bijian, wathimar, buah-buahan, wal asjar, pohon-pohonan, wan nabat, dan segala macam yang tumbuh, bima yahsulu fiha, pada apa yang terdapat di dalamnya, minal afat, dari kerusakan-kerusakan, bisa babil ma'asi, dengan sebab maksiat. Artinya begini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bentuk pengerusakan manusia di atas muka bumi ini tidak secara langsung merusak alam, ya, tidak secara langsung, tapi secara tidak langsung. Artinya bagaimana? Ketika seseorang berbuat maksiat di atas permukaan bumi, maka dengan kemaksiatan yang dilakukan ini berdampak pada alam dan seisinya, sehingga jadi rusak alam dan seisinya. Ya. Dan wallahu alam bisawab, di sini Syekh tidak menjelaskan lebih spesifik ya, kerusakan-kerusakan pada biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, tanaman, pohon itu apa. Namun bisa jadi, wallahu alam, kita coba sedikit untuk menganalisa gitu ya. Gara-gara orang berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka hasil panennya rusak. Gara-gara orang berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka pohon-pohon kering kerontang. Bisa jadi seperti itu. Jadi apa? Secara tidak langsung maksiat itu berdampak pada kerusakan alam. Ini yang saya pahami dari penjelasan dari Syekh ya. Jadi berbuat maksiat di atas muka bumi itu adalah bentuk pengerusakan. Bentuk pengerusakan kepada bumi meskipun tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengalami kekeringan, masa paceklik, maka kita disyariatkan untuk meminta hujan, kan begitu, istisqa ya, meminta hujan, salat istisqa. Nah, seakan-akan kalian ini kalau mau mendapatkan kenikmatan di muka bumi, Allah kasih nikmat, kembalilah kalian kepada Allah dengan salat kepadanya. Jadi seakan-akan Allah menegur kita, dengan maksiat yang kita lakukan bumi ini rusak. Supaya bumi ini kembali normal sesuai dengan tatanan yang layak bagi manusia, kembali kepada Allah. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rusaknya alam ini ada kaitannya dengan kemaksiatan apa? Manusia. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya, telah nampak kerusakan di lautan, di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia. 6. Jadi kerusakan bumi ini ada andil di dalamnya perbuatan orang-orang munafik. Nah, kemudian wali annal islaha fil ard, dan bahwasanya perbaikan di muka bumi ini antu ammara bi taatillahi wal imani bih, bisa didapat dengan dimakmurkannya ketaatan kepada Allah dan beriman kepadanya. Walihada khalaqallahu al-khalqa wa askanahum fil ardi, karenanya Allah menciptakan makhluk dan Allah memberikan tempat tinggal di bumi. Wa adarra lahumul arzaq, dan Allah menentukan rezeki bagi mereka, liyasta'inu biha ala ta'atihi wa ibadatihi, tujuannya agar menunjang mereka taat dan beribadah kepada Allah.
Jadi semakin kita taat dan beribadah kepada Allah, maka akan semakin dibuat bumi ini baik untuk kita. Fa idza amila bi fiha bididdihi, tapi kalau seorang hamba itu mengamalkan sebaliknya, berbuat maksiat, kana sa'yan bil fasadi fiha, maka dia telah berupaya berbuat kerusakan di muka bumi. Wa ikhraban laha amma khuliqat lah, dan dia telah menghancurkan untuk apa dia diciptakan dengannya. Artinya dia telah menghancurkan rumah mereka sendiri, menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Nah, kesimpulan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini Syekh nampaknya agak keluar topik pembahasan ya. Jadi topik utamanya sebenarnya kan mengingatkan kalau orang-orang munafik itu berbuat kerusakan tetapi merasa berbuat kebaikan. Lalu Allah ingatkan, tidak, ingatlah justru kalian itu berbuat kerusakan tapi kalian tidak menyadarinya. Itu topik utamanya. Tapi di sini Syekh membahas sisi lain yang perlu untuk kita perhatikan pula. Apa itu? Kemaksiatan itu menjadi sebab rusaknya alam, dan sebaliknya ketaatan itu menjadi sebab baiknya alam. Ya, maka kalau kita ingin hidup kita baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang baik, rezeki yang baik, maka dengan cara taat kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, kita sudah diberi rezeki yang baik, kita sudah mendapatkan kehidupan yang baik, tapi kita balas dengan maksiat, maka suatu ketika itu akan menjadi rusak. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak memotivasi kita, fasilitas yang kita dapatkan di dunia ini untuk mendekat kepada Allah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, kata Allah. Dan dengan rizki yang telah Allah berikan kepadamu, maka raihlah negeri apa? Akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan lupakan nasibmu di dunia. Ya. Nah, ini sisi lain dari pembahasan tentang ayat yang ke-12 ini. Jadi pesan dari Syekh, kalau kita ingin hidup kita baik, kalau kita ingin bumi ini baik, maka kita rawat dengan apa? Taat kepada Allah. Taib. Kita lanjut ayat yang ke-13. Silakan. Barakallahu fiik. Silakan dibaca terjemahnya. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh itu, tapi mereka tidak tahu. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka. Lagi-lagi mereka yang dimaksud siapa? Orang-orang munafik. Kalau kita lihat pembahasan tentang orang munafik ini lebih panjang daripada pembahasan sebelumnya, orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Dan pernah saya sampaikan, karena memang keadaan orang-orang munafik ini sangat bahaya. Peringatan bagi kita, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Makanya Allah membahasnya secara panjang lebar. Nah, di antara kondisi orang-orang munafik, wa idza qila lahum, ketika dikatakan pada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana orang lain beriman. Qalu, maka mereka berkata, anu'minu, apakah kami beriman, kama amana sufaha, sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman. Ala, maka Allah menjawab,
Ingatlah, ketahuilah, innahum humus sufaha, sesungguhnya mereka inilah orang-orang munafik, inilah yang bodoh, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagian ayat yang terakhir, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ini sudah berapa kali, Bu? Sudah berapa kali orang munafik dikatakan oleh Allah, tapi mereka enggak sadar, tapi mereka enggak tahu. Ketiga ini ya. Ketiga. Ya kan? Menipu Allah yang pertama. Ya kan? Walakin la ya'lamun, tapi mereka enggak tahu. Wala apa namanya? Wa ma yukhadi'una ila anfusahum wa ma yash'urun, padahal mereka menipu diri sendiri dalam keadaan mereka tidak sadar. Yang kedua, berbuat kerusakan. Ala innahum humul mufsidun, mereka itu berbuat kerusakan, walakin la yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Nah, ini ayat yang ketiga menjelaskan sekali lagi orang munafik itu tidak tahu kesalahan mereka. Mereka mengatakan yang beriman seperti biasa orang-orang itu orang bodoh. Maka tidak layak kami disamakan dengan orang-orang bodoh. Maka Allah katakan, ala innahum humus sufaha, justru mereka itulah orang-orang munafik yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahuinya. Jadi subhanallah ya, keadaan orang munafik itu begitu parahnya, tidak sadar, tidak tahu apa yang telah mereka lakukan adalah salah. Makanya apa? Sangat-sangat sulit diharapkan taubatnya. Dan lagi-lagi ini menunjukkan kalau yang terkena penyakit itu akal manusia, terserang syubhat, maka apa? Sulit untuk sembuh. Ya, sulit untuk sembuh. Taib. Di sini Syekh As-Sa'di menjelaskan, ai idza qila lil munafiqin, yaitu ketika dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana manusia yang lain beriman. Ai ka imanis sahabah, yaitu keimanannya para sahabat. Jadi yang dimaksud manusia di ayat ini adalah para sahabat. Dan ini sekaligus menjadi dalil jamaah sekalian, wajibnya kita itu beragama seperti pemahamannya para sahabat. Kita wajib beragama mengikuti jejak para sahabat, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Di antara dalilnya ayat ini, apa itu? Aminu kama amanan nas, kalian wahai orang-orang munafik hendaknya beriman seperti mereka ini beriman. Dan manusia yang beriman di zaman itu tidak lain tidak bukan adalah siapa? Para sahabat. Berarti kita disuruh meniru keimanannya para sahabat. Jelas ini ya. Nah, bagaimanakah keimanannya para sahabat yang berbeda dengan orang-orang munafik? Wa huwal imanu bil qalbi wal lisan. Para sahabat itu kalau beriman, hati dan lisannya pun juga beriman. Nah, ini yang membedakan dengan orang-orang apa? Munafik. Orang munafik itu yang beriman apanya, Bu? Lisannya. Hatinya kufur. Hatinya tidak beriman. Maka Allah perintahkan mereka untuk beriman sebagaimana para sahabat, yaitu apa? Iman secara lisan dan secara hati. Qalu, maka mereka berkata, bizamihim al-batil, dengan klaim mereka yang batil. Anu'minu kama amana sufaha, apakah kami beriman atau pantaskah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Dan ini sedikit faedah ibu-ibu sekalian ya. Sufaha itu kata-kata yang sangat merendahkan. Kalau diterjemahkan kan cuma diartikan bodoh, Bu ya.
Kalau bodoh dalam bahasa Arab itu jahil sudah cukup. Jahil itu bodoh. Kalau sufaha itu lebih parah dari bodoh. Ya, safi itu orang yang akalnya itu rusak, akalnya itu apa namanya? Tidak memiliki, sampai-sampai hampir tidak memiliki akal. Kata yang pantas untuk terjemahannya mungkin dungu atau pandir. Dungu atau pandir. Jadi orang yang bodohnya luar biasa lah itu. Ya. Kalau sekedar bodoh tidak tahu manusia wajar, tapi kalau nemen bodohnya, jadi sampai dikatakan pandir, orang yang dungu, ini parah, Bu. Nah, mereka katakan ini kepada sahabat. Apakah kami pantas beriman sebagaimana orang-orang dungu itu beriman? Subhanallah. Ya'nuna, mereka maksudkan sufaha itu qabbahahumullah, semoga Allah memburukkan mereka. Ini doa dari penulis ya. As-sahabatu radhiyallahu anhum. Yang mereka maksud orang-orang dungu itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Bizamihim, dengan tuduhan mereka, anna safahahum, bahwasanya kedunguan mereka itu aujabalahumul iman, yang menjadikan mereka beriman. Wa tarkal autan, dan mereka meninggalkan negeri mereka. Dalam hal ini adalah Mekah. Ya. Jadi orang-orang Islam, para sahabat itu dianggap dungu oleh orang-orang munafik karena gara-gara beriman mereka kok rela meninggalkan negeri mereka sendiri. Wa mu'adatal kuffar, dan juga mereka rela untuk bermusuhan dengan orang-orang kafir. Wal aqlu indahum, sedangkan akal menurut mereka, yang masuk akal bagi mereka, yaqtadi didda dzalik, harusnya enggak seperti itu. Ya, perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini sisi yang cukup menarik ya yang dijelaskan oleh Syekh. Mereka menuduh orang-orang mukmin, para sahabat itu dungu karena ngapain demi berpegang teguh dengan iman hidup susah. Sudah enak-enak tinggal di Mekah diusir. Sudah enak-enak hidup nyaman, perang, dimusuhi. Ini menurut akal logika mereka ya, orang-orang munafik. Ngapain rela berbuat seperti itu? Itu dungu namanya. Menurut siapa? Orang-orang munafik. Makanya mereka melakukan hal yang serupa ketika mereka terancam kehilangan harta. Bedanya apa, Bu? Bedanya kalau di Madinah yang dominan umat Islam. Jadi mau nggak mau mereka ya sudah, kita ikut Islam sajalah daripada kita susah hidupnya. Nah, maksudnya orang-orang munafik, kalian itu harusnya dulu niru kita. Itulah. Kalian wahai para sahabat muhajirin harusnya niru kita, nggak usah susah-susah beriman. Nanti kalian diusir, nanti kalian diperangi, karena yang dominan di Mekah itu orang-orang musyrik. Nah sekarang karena yang dominan itu Muhammad dan para sahabatnya, ya kami ikut saja. Yang penting kami hidupnya tenang. Nah jadi menurut mereka orang cerdas itu yang bisa selamat dimanapun dan kapanpun, menyesuaikan sikon. Bisa dipahami Ibu sekalian? Jadi menurut mereka kecerdasan itu apa? Tetap survive, hidupnya enak, nyaman dimanapun. Kalau yang berkuasa umat Islam ya sudah, kita ikut Islam saja, istilah yang penting kita selamat. Kalau yang berkuasa orang yang lain ya kita ikut mereka. Nah orang-orang seperti ini, Bu, tidak memiliki prinsip hidup. Disinilah justru kebodohan apa? Mereka
tersingkap. Orang-orang semacam ini nggak punya prinsip hidup, ya. Karena sekali lagi bagi mereka hidup itu hanya di mana, Bu? Dunia. Ya kalau di dunia yang penting selamat, oke lah. Tapi masalahnya kita akan mengalami kehidupan lain di alam akhirat. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita yang penting selamat di dunia, di akhirat kita sengsara, buat apa kita hidup? Makanya banyak orang nyesel di akhirat sampai-sampai seandainya kami jadi batu saja. Dalam surat apa ini? An-Naba. Ya laitani kuntu turaba. Apa bukan batu ya? Tanah ya atau pasir. Ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, duhai seandainya aku jadi pasir saja. Pasir itu, Bu, meskipun tidak dapat nikmat, tapi dia juga tidak dapat azab. Pasir nggak dapat nikmat, tapi dia juga nggak dapat azab. Nah, orang kafir dapat azab. Maka mending nggak dapat nikmat juga nggak dapat azab daripada hidup tapi diazab. Nah, seperti itu. Maka sungguh orang-orang munafik ini merasa dirinya cerdas, bisa menempatkan posisi dengan kelompok manapun tetap selamat, sehingga mereka mengira atau menyangka dan menuduh orang-orang muslim itu bodoh. Ngapain belani Muhammad, ngapain belani keimanan kalau hidup kalian susah, dungu kalian itu, wahai sahabat. Ini menurut orang-orang munafik. Fanasabahum ila safah, sehingga mereka orang-orang munafik itu menyematkan kedunguan kepada para sahabat. Wa fi dimnihi, dan ini konsekuensinya mengandung makna annahum humul uqala, bahwasanya mereka orang-orang munafik itu yang apa? Yang cerdas, cendekiawan, arbabul huja wan nuha, orang yang cerdas lagi pandai. Ya. Kalau beneran cerdas dan pandai, mengaku dirinya pandai, ini mending, Bu. Tapi kalau orang dungu ngaku pandai, ini yang apa? Parah. Dan ini ada pada orang-orang munafik. Subhanallah. Percaya dirinya luar biasa tapi salah. Ini kalau kita, Bu, hidup di dunia, malunya bukan main kita. Ya. Kecuali orang yang sudah tidak punya lagi urat malu. Orang kalau normal, tahu dirinya salah, malu kalau dia merasa benar. Tapi orang-orang munafik sudah berapa kali? 3 kali, dan gak malu, subhanallah. Justru merasa yakin dia benar, gak ada ragunya sama sekali. Secara lisan loh ya, secara lisan mereka tidak mau mengakui diri mereka salah, tapi hati mereka berpenyakit. Nah, ini yang kita tahu. Oh alah, jadi kita nggak usah merasa orang-orang munafik ini kok lancang banget ya, kok mereka itu kok parah banget ya. Karena kita tahu ayat ini, maka kita menyadari, ya itulah kalian orang munafik. Kalian cuma bisa ngomong, kalian cuma bisa merasa dirinya pintar, tapi hati kalian sebenarnya apa? Berpenyakit. Itu yang apa? Yang kita merasa apa? Bangga dengan Islam, meskipun kita diomong-omongi dengan omongan yang apa namanya tadi itu menyakitkan, dikatakan dungu gitu ya, tapi kita sadar ya, justru mereka yang dungu di sisi Allah, justru mereka hidupnya berpenyakit, sedangkan kita alhamdulillah nikmat hidup kita. Hidupnya orang beriman itu nikmat. Nah, faraddallahu dzalika alaihim, maka Allah pun membalikkan tuduhan itu kepada mereka. Wa akhbara annahum humus sufaha, maka Allah mengabarkan kalau mereka itulah orang-orang yang dungu alal haqiqati, sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kondisi yang ada. Lianna haqiqatas safah, karena hakikat dari kedunguan, jahlul insani bimasalihi nafsihi. Hakikat dari kedunguan adalah seorang manusia tidak tahu apa yang bermanfaat bagi dirinya.
Seseorang tidak tahu apa yang mendatangkan maslahat bagi dirinya. Wa sa'yuhu fima yadurruha, dan apa yang bisa menyebabkan dia terhindar dari madarat. Ya, atau justru kebalikannya, atau orang yang berusaha mendatangkan madarat bagi dirinya. Jadi orang dungu itu orang yang tidak tahu mana yang bermanfaat bagi dirinya dan justru berusaha mendatangkan hal yang madarat bagi dirinya. Sudah tahu itu salah tapi tetap diterjang. Nah, ini dungu. Ya. Sudah tahu itu baik nggak diambil, itu dungu. Tidak bisa mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya, nggak tahu mana yang baik untuk dirinya, tapi justru mendatangkan kemadharatan. Nah, wahadi sifatu, dan sifat ini tidak tahu mana yang baik untuk diri mereka dan juga justru mereka mendatangkan kemadharatan ini, muntabiqatun alaihim, justru sesuai dengan mereka orang-orang munafik. Wasadiqatun alaihim, dan terbukti ada pada diri mereka. Kama annal aqlal wal juhad, sebagaimana akal yang jernih dan kecerdasan itu, ma'rifatul insani bimasalihi nafsihi, seseorang itu tahu mana yang bermanfaat untuk dirinya. Orang yang pintar itu tahu mana yang manfaat sehingga dia bisa ambil. Ya, wasa'yu fima yanfa'uhu, berusaha untuk mendapatkan manfaat. Wa fi daf'i ma yadurru, dan mencegah hal-hal yang membahayakan dirinya. Wa hadhihi sifatu, dan sifat ini muntabiqatun ala sahabati wal mu'minin, sesuai dengan sifatnya para sahabat dan orang-orang beriman. Wa sadiqatun alaihim, dan terbukti atas mereka. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, justru kebalikannya kalau kita lihat. Orang-orang munafik itu tidak bisa mendatangkan hal-hal yang maslahat atau yang manfaat bagi mereka, dan justru yang mereka lakukan itu madarat. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka itu melakukan hal yang seperti itu. Ya, sudah berapa kali? 3 kali disuruh mereka itu beriman dengan benar, mereka justru berusaha menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ketika Allah perintahkan beriman, yang maslahat apa? Ya beriman. Yang mendatangkan manfaat, ya beriman dengan benar. Tapi justru mereka pura-pura menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ketika Allah larang mereka, jangan kalian berbuat kerusakan, yang maslahat apa, Bu? Meninggalkan kerusakan. Tapi justru mereka apa? Tidak, kami berbuat perbaikan. Ini ibaratnya, Bu, ibaratnya kalau kita ketemu di tempat umum ada tulisan jangan merokok, lalu ada orang yang merokok, kita ingatkan, Pak, jangan merokok. Merokok itu sehat, Bung. Kira-kira gitu tuh orang gimana, Bu? Merokok itu nggak apa-apa, ini baik. Padahal ada tulisan dilarang merokok. Nah, untuk orang semacam ini, kalimat yang pantas kita ucapkan apa, Bu? Yang waras ngalah. Mau diapakan? Jelas-jelas ada larangan, dilarang merokok. Kita tegur, Mas, dilarang merokok. Kalau orang tahu dia salah, oh ya maaf, selesai. Atau orang yang masih mending lah, dia tidak jawab, tidak mengaku kesalahan, tapi dia diam tetap merokok, ini masih mending. Lah kalau ada, loh merokok itu sehat, loh ya apa sih? Sudah ada tulisan dilarang merokok, ya dia tidak meninggalkan, tapi justru menganggap ini baik. Kan gitu orang munafik. Jangan berbuat kerusakan, loh kita ini berbuat baik.
Ya, jangan merokok. Loh, merokok itu sehat. Nah, untuk orang semacam ini kita sudah nggak bisa bicara, Bu. Makanya yang waras apa? Allah. Biar Allah yang apa? Yang balas mereka. Ala innahum humul mufsidun. Tenang aja wahai orang beriman. Kalian yang ingatkan nggak salah. Ya, kalian yang mengingatkan itu nggak salah. Mereka lah yang salah. Mereka berbuat kerusakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, disuruh beriman seperti orang-orang yang beriman. Ya, ibaratnya kalau seperti ini, Bu. Ya, ada sekumpulan orang yang sedang mengerjakan tugas. Ada 5 orang katakanlah. Yang 4 berhasil, Bu. Yang 1, kamu kerjakan seperti itu loh. Apakah pantas saya mengerjakan seperti dia padahal nggak selesai tugasnya? Nah, orang seperti ini gimana, Bu? Ya sudah, yang waras ngalah. Ditunjukkan jalan yang benar. Sudah ada contohnya ini loh. 4 orang ini ngerjakan tugas benar, cara-caranya benar. Kalian disuruh ngikuti, justru menyombongkan diri. Ya, apakah pantas kami seperti orang-orang dungu ini? Subhanallah, yang berhasil ngerjakan tugas tambah dikatakan dungu. Dia yang nggak selesai merasa pintar. Orang semacam ini ya itu tadi, justru dialah yang dungu. Dan ini ada pada orang-orang munafik. Ya, orang yang beriman tetap tenang. Dikatakan dungu. Seperti tadi, kita sudah menyelesaikan tugas, ya. Kemudian kita dituduh dungu. Ya kita nggak sakit hati. Yang dungu itu kamu, Mas. Kita lu aman, selesai tugasnya. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang beriman tidak perlu sakit hati dikatakan dungu oleh orang-orang, karena Allah yang bela kita. Ala innahum humus sufaha. Justru mereka itulah orang-orang yang sufaha. Nah, makanya di sini Syekh menutup penjelasannya, fal ibratu bil awsafi wal burhan. Ini penting untuk kita semua jamaah sekalian, ya. Fal ibratu, dan yang menjadi pertimbangan, yang menjadi pelajaran, bil awsafi wal burhan, itu dengan sifat dan bukti-bukti. Ya, la bidda'a wa al mujarradah, tidak dengan sekedar tuduhan, wal aqwalil farighah, dan omong kosong semata. Artinya apa? Kita buktikan dengan sifat dan bukti. Kalau kita itu benar, ini buktinya, ini dasarnya. Kita mau dituduh seperti apapun, ya terserah orang mau menuduh. Ini menunjukkan umat Islam itu punya karakter, punya akidah. Dia tidak mudah diombang-ambingkan dengan apapun. Yang penting buktinya jelas, yang penting sifatnya terpenuhi. Sudah, merasa aman kita. Sedangkan orang-orang munafik itu bisanya cuman bersuara tanpa bukti. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sisi lain yang perlu untuk kita perhatikan, dan ini adalah pendidikan yang diajarkan oleh para ulama kita. Karakter seorang muslim, seorang mukmin itu sekali lagi dengan bukti, dengan hujjah, dengan dalil. Sehingga kita apabila dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, maka kita hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terbukti jamaah sekalian. Kita ini dituduh apa? Macam-macam, banyak. Dituduh teroris lah, dituduh wahabi lah, dituduh inilah, dituduh itulah, tapi kita tetap tenang, santai, kalem. Ya. Kenapa? Karena kita punya prinsip. Kalian mau tuduh kita dengan tuduhan apapun tidak bermanfaat, tidak menjadikan kita surut keimanannya. Tapi ini beda, Bu, kalau mereka
Kalau dibalik itu berbeda. Ya, mereka tidak terima tuduhan. Mereka mudah sakit hati. Ya, kasus yang kita lihat baru-baru ini sajalah, baru ada, belum fakta, baru ada dugaan merendahkan apa yang mereka miliki, mereka marah, murka. Justru memperlihatkan siapa yang tidak toleran, kan begitu. Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dituduh radikal ini tetap tenang karena tidak ada buktinya. Kita buktikan dengan ilmu, akhlak, pengamalan soleh, itu yang bermanfaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nuduh macam-macam itu bukan karakter kita, Bu. Maka kita sekali lagi, pesan yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, yang paling penting itu buktikan dengan amal perbuatan. Kalau cuma nuduh, sekali lagi, nggak perlu orang pintar. Cukup orang itu bisa bicara, dia bisa keluar ke sana kemari, tapi justru itu akan kembali kepada dirinya. Makanya yang paling utama bukti, amal, perbuatan. Tuduhan itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang maha tahu hakikat yang sebenarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada ayat yang ke-14 dan ke-15 insyaallah ta'ala. Sampai sini Masya Allah. Barangkali ada yang tanyakan? Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya jika ada orang yang membuat pagar rumahnya melebihi atau melewati ukuran tanah dia sebenarnya? Misal pintu pagarnya itu agak menonjol ke jalan trotoar, itu kan jalan umum ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Tayyib. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah ini memang ada larangan secara khusus tentang masalah batas tanah. Bahwasanya orang yang merubah tanda tanah atau batas tanah, kelak nanti dia akan diazab seukuran dengan batas tanah yang dia ambil pada hari kiamat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, sekarang gimana kalau itu bagian depan rumah? Sebelumnya, kalau misalnya ini berbatasan dengan tanah milik orang lain, tanah kita itu 10 meter, tapi kita tambahi 5 cm, berarti kita ngambil tanah tetangga kita 5 cm. Ini haram, karena ada tanah orang lain yang kita kurangi haknya. Nah sekarang kalau tanah depan rumah ini punya siapa, Bu? Yang jelas bukan punya tetangga kita. Jelas? Sepakat ya? Tanah depan rumah ini bukan punya tetangga. Sepakat? Taib. Kalau itu punya umum, maka wallahu alam bisawab, kita kembalikan kepada umum. Dan ini bisa berbeda ibu-ibu sekalian. Bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Di jalan umum pemerintah tidak memberikan uzur, pemerintah tegas dilarang mengambil sempadan, kan gitu ya, di tanah-tanah atau di jalan umum gitu ya. Kita ngelebihi 1 meter, jangan 1 meter, setengah meter aja sudah suruh hancurkan, merobohkan.
karena ini jalan umum dan pihak umum yang berwenang di situ melarang. Nah sekarang kampung kita, perumahan kita, pihak yang berwenang ada nggak mengatur hal itu? Ya. Kalau misalnya mengambil hasil dari itu, misalnya orang yang punya rumah ini menyewakan tempat depannya itu yang belum jelas punya siapa, mungkin punya umum gitu ya. Dia mengambil hasilnya, jadi disewakan gitu untuk orang gitu. Baik. Makanya ini sebenarnya cabang, Bu, cabang dari pembahasan utama kita. Pembahasan utama kita ini yang perlu kita selesaikan dulu. Bagian depan rumah kita kan beda-beda, Bu ya. Ada bagian depan yang sedikit, jadi ada trotoar kemudian jalan gitu ya. Tapi ada yang agak besar. Jadi bisa dikatakan trotoarnya itu lebar, tapi itu secara sertifikat bukan tanah dia. Ini ikut tanah jalan atau ikut tanah umum lah. Nah sekarang pihak yang berwenang di daerah itu bagaimana mereka memutuskan? Ini yang paling penting. Barusan saya juga mendapatkan pertanyaan serupa ya beberapa hari lalu, dan saya tanya gimana menurut desa atau RT lah gampangnya. RT di sana gimana kebijakannya? Ya RT mempersilahkan. Jadi rumah-rumah yang di depannya itu ada lahan kosong, mau dipakai silahkan, yang penting bayar retribusi. Jadi ada uang yang disetorkan karena memakai lahan umum itu. Dan siapa yang bayar? Yang punya rumah di depannya. Oh ya sudah, kalau gitu enggak, berarti memang aturan di situ seperti itu. Bisa saja kebijakan ini nanti berubah ketika pemimpin daerah itu berubah. Karena sekali lagi ini tanah umum dan yang berwenang di sana ya pengurusnya. Nah, maka kita kembalikan Ibu sekalian. Kalau secara uruf, kita kembalikan kepada uruf. Secara uruf masyarakat dan dalam hal ini sekali lagi yang pihak yang berwenang itu misalnya mempersilahkan, silakan dimanfaatkan rumahnya ibu-ibu yang di depannya ada halaman. Maka kalau boleh dimanfaatkan ya dikontrakkan boleh. Yang nggak boleh dijual, jelas itu tanah umum ya, dikontrakan, kemudian nanti membayar semacam iuran atau apa, ya Allah alam, semoga tidak mengapa ya, karena ini sekali lagi tanahnya bukan tanah orang lain, ini bukan tanah tetangga, ini yang jadi masalah. Kalau tanah tetangga jelas zalim kita, tapi karena ini tanah umum maka kita kembalikan kepentingan umum. Kalau kepentingan umum di situ ternyata memaklumi, membolehkan, maka ya wallahu a'lam bishawab, secara asal hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Cukup ya? Baiklah Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.